Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.
Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026. Nomor Pro 2 era Senggara aja Pro 2 event nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. Nomor Pro 2 di jam 8 pagi masih di Sepada, tentunya dengan informasi yang banyak banget dan sekaligus juga ada bintang tamu untuk di pagi hari ini dan membahas tentang keindonesiaan. Nah, pas banget nomor Pro 2. Jadi kita jadi generasi muda itu jangan males-males. Jangan juga jadi orang yang hanya terima jadi doang atau cuma sekedar ya udah ngikutin apa yang kata orang dulu doang. Waduh, ibaratnya kayak penonton sama berdua, apa yang ada di tayangan kita sekarang ini udah bakal jadi seterusnya gitu ya. Jangan dong. Yang pastinya generasi muda itu harus punya gebrakan tersendiri dan yang pastinya punya gerakannya sendiri, guys. Oke, kita bahas ya bersama Kakak Iputu Afrika Apsa Rendra Putra dan juga Gusti Ayu Kade Sri Purnami. Selamat pagi Kakak. Halo, selamat pagi. Yes ya, fresh banget yang pastinya untuk kita anak muda. Kita bahas tentang Indonesia yang kayaknya butuh anak muda yang lebih bergerak lagi gitu ya. Jangan jadi penonton dong ya. Kayak topik kita hari ini, generasi penonton atau penentu, ya jadi peran pemuda dalam masa depan bangsa ya. Karena di masa depan itu kalau misalnya kita hanya ikutin apa yang ada sekarang, ya bakal monoton itu tuh mulu. Tapi kalau misalnya kita bisa bergerak jauh lebih baik ya. Kayaknya kita ditampar deh sama Kakak Afrika dan juga Kak Nami, karena masa ya jadi terus jadi penonton gitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya kita itu sebagai anak muda untuk masa depan bangsa sih sebenarnya Kak. Nah, kita bahasnya dari situ jadinya ya. Karena penting banget nih untuk teman Pro 2 tahu ternyata peran anak muda itu besar banget gitu. Mungkin ada Kak Afrika mungkin atau Kak Nami yang bisa jawab. Oke, dari aku ya katanya. Sebenarnya kalau berbicara mengenai anak muda, itu perannya sangat penting. Mengapa? Karena sejatinya hakikat dari anak muda itu yang pertama, anak muda itu mempunyai yang namanya semangat. Kedua, mempunyai namanya pemikiran yang tinggi, pemikiran kritis, pemikiran analisis dan lain sebagainya. Ketiga, anak muda itu cenderung kreatif. Artinya dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, itu nantinya bisa untuk mengetahui tentang bagaimana arah depan bangsa, bagaimana caranya mengembangkan diri, bagaimana cara bermanfaat dan juga berdampak. Sebenarnya anak muda itu juga insan yang memiliki keunikan dan juga memiliki powernya tersendiri gitu. Kenapa kayak gitu? Tanpa adanya anak muda, bangsa ini tidak akan pernah berkembang. Karena dari anak muda ini mencetuskan ide-ide seperti itu. Jadi itu urgensi dari anak muda itu tersendiri. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti secara garis besarnya kalau tanpa anak muda nggak ada kemajuan apapun. Bener gitu banget. ya. Oke, dari sisi mungkin kita ngelihatnya ya kalau misalnya kita ngelihat masalahnya ya. Ya, karena kita punya tujuan juga generasi emas 2045 ya, itu menjadi salah satu tonggaknya juga kan untuk kemajuan bangsa kita ya. Dan yang pastinya juga untuk sebagai generasi yang menuju ke sana, yang diharapkan 2045 itu punya gerakan banyak gitu ya. Melihat kondisi yang saat ini justru miris atau justru positif gak sih ngelihat generasi ini bisa gak sih bakal punya hal yang berbeda nanti di masa depan untuk Indonesia gitu. Boleh? Silakan. Oke. Menurut kami sendiri ya, jadi jika kita melihat anak muda, apakah miris atau justru positif? Nah, kalau pertanyaan ini cukup sulit menjawabnya, karena apa? Karena individu itu pasti memiliki sifat yang berbeda kan, Kak? Benar. Kakak pernah dengar bahwasannya orang tua itu bisa bermimpi, tapi anak muda yang bisa mewujudkannya. Benar. Nah, seperti yang kita lihat di kondisi sekarang, di perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pasti kita sebagai anak muda ini sebagai agen adalah perubahan yang bisa membawa arah tujuan masa depan bangsa ke depannya kan. Nah, menurut Nami sendiri, kita sebagai anak muda di zaman yang sekarang nih, benar yang seperti dikatakan Kak Nendra, memang punya semangat, tapi terkadang semangatnya itu malahan naik turun, kayak nggak konsisten gitu. Itu dia yang masalahnya. Di samping itu juga, dengan adanya perkembangan teknologi ini, Nami merasa
beberapa anak muda ini bukan malah semakin semangat tapi malah makin males-malesan. Kayak udah keasikan scroll TikTok nih. Ya, Nah, itu sampai dia. berlama-lama itu yang jadi permasalahan sekarang. Itu. Nah, pentingnya nih yang seperti sekarang kita lakukan edukasi kepada anak muda bahwasannya dengan adanya teknologi ini jangan cuma jadi penonton aja lah gitu. Tapi gimana kita membawa teknologi ini agar menuju nih masa depan bangsa yang lebih baik lagi gitu. Iya, sebenarnya kalau kita ngelihat faktanya, ya kita ngelihatnya generasi muda kalau misalnya disuruh milih untuk apakah kita ngomongin soal yang berbau kebangsaan atau mungkin juga scroll TikTok, kayaknya mereka milih ke sana gitu ya. Iya enggak sih? Iya. Benar. Jujur aja deh. Tapi, Memang kayak gitu. Iya, makanya banyak inovasi seperti dari dinas yang ada mungkin kan membuat gebrakan gimana caranya media sosial itu sebagai ini juga ya istilah cara meracuni anak muda untuk bisa untuk tahu kalau kita itu sebagai generasi penerus dan itu dipromosikan lewat media sosial gitu ya. Tapi tetap aja masih kurang gitu ya. Sebenarnya kita ini harus bagaimana sih sebenarnya? Apakah kita harus benar-benar menyadari? Tapi kan kita nggak hanya sendiri gitu loh. Generasi muda itu banyak banget yang perlu kita sadari jadinya gitu kan. Ini PR teman-teman kayaknya yang menjadi apa ya istilahnya dari sisi kita harus punya semangat tersendiri tapi kita harus meyakini juga untuk anak muda yang lain gitu. Nah melihat dari posisi ini berarti ada minusnya ada juga positifnya. Kita kalau misalnya kita bahas masalah otomatis yang miris dulu nih. Mirisnya dulu. Kita ngelihatnya masih banyak yang generasi muda yang mungkin kalau misalnya dari sisi positif kita ngelihatnya masih ranah positif yang diambil itu ada pasti ada istilahnya bergerak di bidang keindonesiaan banyak banget ya, ikut manual lah, pada ikut paskib lah, pada ikut dan berprestasi juga di bidang lainnya. Tapi dari sisi anak muda yang punya konotasinya mungkin bermainnya ya udahlah pergaulan ya, kalau faktor pergaulan terus faktor gaul juga gitu kan. Ada nggak sih yang buat kalian itu jadi senjata buat kalian gitu loh, atau mungkin juga ada program nggak dari kalian untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah generasi muda itu harus semangat terus gitu untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045 ntar? Oke, terlepas dari yang disampaikan oleh Nami tadi bagaimana fakta-fakta anak muda, selain itu juga kadang anak muda itu terlalu apatis. Apatis itu kayak oh ya udah biarkanlah misalkan yang tadi oh ya udah apa juga dampaknya bagi kita karena terlalu individualisme juga. Bener. Oh ya udah gitu ya udah oh toh juga nggak berpengaruh kok dalam hidup ya toh misalkan kayak tadi kakak juga sempat bilang tentang misalkan kalau dinas kebudayaan membuat program-program kerja lain sebagainya itu kadang kita sebagai anak muda tuh berpikir bahwa buat apa juga? Oh, toh juga dinasnya yang buat yang program kok ya. Nah, apa dampaknya? Masih stuck di situ. Iya. Pemikiran kita masih stuck. Mindsetnya masih di sana. Iya. Tapi sebenarnya yang bisa dilakukan oleh generasi muda itu yang pertama itu pasti kesadarannya dulu. Karena tanpa kesadaran seberapapun kita ngasih wejangan, seberapapun kita ngasih namanya kata-kata motivasi, seberapapun banyaknya inovasi, itu tidak akan mempunyai reaksi di anak mudanya. Kalau anak mudanya yang tidak akan melakukan aksi. Nah, maksudnya kesadaran yang dimaksud itu kita harus sadari dulu bahwa kita loh anak muda, kita loh sekali menjadi muda. Lagi-lagi sekali kita bakal menjadi muda. Dan kita juga mempunyai hak untuk berkembang di usia muda. Maksudnya, kalau kita di generasi muda itu saja terlalu apatis dalam tanda kutip, terlalu cuek dengan isu-isu terkini, otomatis bagaimana ke depannya? Sehingga yang pertama pastinya kesadaran itu harus perlu ditingkatkan. Baik dari kesadaran bahwa kita sekali ini muda, kedua bagaimana sih fenomena-fenomena yang terjadi. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita tuh punya hak untuk bersuara, hak untuk menyampaikan pendapat. Itu juga. Nah, sehingga kalau kita sudah mempunyai kesadaran itu, pastinya nanti kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan sebagainya itu bisa kita kolaborasikan dengan diri. Nah, kalau tadi sempat disinggung hal atau kegiatan apa yang sudah pernah kami laksanakan mungkin ataupun dari saya sendiri untuk meningkatkan peran anak muda kan gitu. Nah, karena kebetulan saya bergabung di Duta Bahasa Provinsi Bali, itu tentunya bergelut di bidang bahasa. Jadi kita membuat komunitas-komunitas tentang berbahasa, gimana cara kita untuk meningkatkan literasi di kalangan anak muda seperti itu. Nah, selain itu juga karena kebetulan kami di sini berdua termasuk ke keluarga remaja berbudi pekerti tingkat nasional yang memang mengedepankan budi pekerti dan mengikuti perlombaan ini itu juga salah satu peran anak muda.
Peran anak muda apa? Untuk meningkatkan kapasitas dan juga kualitas dirinya. Jadi seperti itu hal-hal yang sudah terutama dari Denra sendiri ya yang sudah dilakukan seperti itu, kegiatan-kegiatan nyata berkontribusi di kalangan masyarakat, kontribusi di kalangan akademik, dan juga berkontribusi di kalangan luas baik nasional maupun internasional dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan. Seperti itu sih Kak. Oke, berarti halnya sudah kita lakukan banyak juga sih sebenarnya ya. Salah satu usahanya adalah mengikuti beberapa hal yang tingkatnya positif dan yang pastinya juga untuk memberikan motivasi terhadap anak muda. Ternyata bisa loh sebenarnya anak muda untuk seperti itu ya. Makanya mungkin menjadi suatu permasalahan aja sih, masih banyak anak muda yang belum berpikir seperti itu. So bisa ngelihat konten-konten mereka atau mungkin juga melihat contoh ya seperti Kak Afrika, mungkin Kak Nabi juga yang bisa menjadi contoh bahwa generasi muda itu jangan hanya menjadi penonton, tapi bagaimana kita bisa mengikuti dan jadinya bisa berperan aktif juga untuk membangun bangsa. Oke, luar biasa banget sih. Makanya cocok lah ya pemenang ya. Oke, kita nanti bahas Ispada lah ya sama Kak Afrika dan juga Kak Nami lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ispada. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil,
memilah sampah, dan mendaur ulang barang bekas. Masih bersama Kak Aprika dan juga Kak Nami ya, teman berdua. Kita masih di topik generasi penonton atau penentu ya, peran pemuda dalam masa depan bangsa. Kita ngeliat banyak masalah ternyata di sini ya. Ternyata semiris itu generasi muda masih banyak yang belum tergerak hatinya, masih nyaman dengan kasur, masih nyaman dengan sosial media, masih nyaman dengan apa yang mereka miliki saat ini, dan masih nyaman juga sama apa yang mereka lakukan sekarang tanpa melakukan apapun untuk dirinya sendiri atau bahkan negara gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita terus bakal seperti ini guys? Itu yang jadi pertanyaan kan. Lebih baik kita itu berpikir bagaimana caranya minimal diri kita sendirilah dulu untuk tergerak sebenarnya kan. Nah, untuk generasi muda mungkin hal kecil yang mungkin bisa menjadi contoh buat teman-teman Pro 2 di rumah. Apa sih yang bisa kita lakukan buat negara ini atau mungkin juga diri kita sendiri untuk bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Daripada kita stuck gini-gini doang gitu ya. Mungkin dari Kak Naimani atau Kak Aprika. Oke, jadi menurut Nami sendiri yang bisa dilakuin Kak ya. Nah, nyambung lagi ke yang tadi, kalau misalnya kita sebagai anak muda nih nggak punya kesadaran, nggak bakal jalan Kak. Ya, kesadaran yang utama ya. Kesadaran yang utama. Nah, disinilah peran sebagai kita pemuda yang udah punya kesadaran nih untuk mengingatkan teman kita dimulai dari lingkup kecil, teman, sahabat, bestie lah kita bilang ya di circle kita. Kayak contoh, semisalnya Nami sendiri yang udah ikut banyak program sebagai generasi pemuda, sebagai penentu ke depannya tuh kadang teman-teman Nami tuh pasti komen, waduh keren banget. Nah, di sanalah jadi peluang buat Nami sendiri. Ketika hati dia tuh udah tergerak, wah Nami bisa nih, kenapa aku enggak? Di sanalah peran Nami sebagai temennya dia, sebagai sahabatnya dia tuh ngingetin, guys, masa sih 24 jam terus scroll TikTok nggak ngapa-ngapain, buat apa man gitu kan. Nah, dari sanalah mereka tuh bisa sadar Kak, kayak oh iya ya, kedepannya aku bakal jadi apa ya kalau kok terus kayak gini gitu. Jadinya, nah contoh kecilnya tuh sebagai kita sebagai contoh nih, sebagai pionir-pionir, biar nggak cuman sekedar gelar aja nih sebagai remaja berbudi pekerti lah, sebagai inilah, tapi nggak ada aksi nyata. Nah, di sanalah peran kita Kak sebagai pemuda. Jika misalnya teman kita tuh udah sadar dari hubungan kecil aja, pasti temennya dia juga ikut bergerak. Jadinya kita sebagai generasi muda nih udah yang jadinya sebagai agent of perubahan gitu. Ini contoh kecil, mulai dari kesadaran diri sendiri, ngelakuin hal-hal kecil minimal tuh jangan jadi perusak lah gitu. Kayak gimana ya, ngelihat anak muda yang sekarang masih kecil udah ngerokok, seks bebas, dan banyak hal lagi yang harusnya kita sebagai anak muda tuh udah melek mata nih Kak, kayak kok gini nih generasi muda. Bahkan Kak pernah tahu akhir-akhir ini isu bahwasannya netizen Indonesia tuh udah menjadi paling bobrok lah, yang paling nggak punya etika. Sempat lihat di Instagram lihat ya. kan. Jadinya kayak kenapa nih kok kayak gini gitu loh. Nah, menurut Nami itu sih dari diri sendiri, dari langkah contoh kecil di rumah, kayak misalnya ya udah kita sebagai anak muda kalau misalnya nggak bisa bawa perubahan yang besar banget, kita jaga diri, jaga adab, jaga moral, biar nggak malahan merusak bangsa kedepannya gitu. Oke. Berarti ini di sini adalah moral dan mental yang jadi masalah ya. Benar banget. Sebenarnya seperti kata Kak Nami itu benar banget sih guys. Kalau misalnya kamu itu tidak melakukan hal aja, nol aja nih, itu cukup membangun sebenarnya ya. Tidak ada masalah pun itu akan membantu gitu sebenarnya ya. Iya, benar banget. Tapi karena kenakalan banyak, Nah, minus jadinya. Iya. Ini Gimana kita, ya? makanya kita berpikirnya tuh di sini. Kalau misalnya kita itu bisa diam aja, ya udah, kamu scroll TikTok aja, nggak usah berbuat apa-apa, tapi tidak nakal, itu udah cukup membantu kan? Ya nggak juga sih sebenarnya. Nggak juga scroll TikTok, maksudnya kayak apa ya? Tidak melakukan sesuatu kesalahan lah gitu. Betul, ya. tapi kayak ya sebagai pemuda kayak ya udah ke sekolah, benerin sekolah, jangan bolos, sekedar Ya, gitu gitu dulu. aja, apa Iya, susahnya benar, gitu benar, loh. benar. Gitu kan kayak ini nih udah disekolahin sama orang tuanya, malahan bolos, ngerokok, kayak ngapain gitu. Mending ya senormalnya anak muda aja kita datang sekolah, belajar gitu, kayak nggak usah buat masalah, cuman sekedar ngedengerin guru. Kalau emang maafnya masih kemampuan belum sepintar itu, dengerin gurunya, tinggal duduk belajar, pulang sampai di rumah nih ya udah bantu orang tua senormalnya anak muda aja gitu. Iya. Bener kan, Nah, Kak? itu salah satu mentality juga sih. Sebenarnya teman Pro 2 itu semudah itu untuk bisa Iya. membantu, minimal kita tidak memiliki masalah atau mungkin tidak berbuat masalah gitu ya. Berarti dari sini kita ngelihatnya mental nih, ya. Mungkin perilaku juga yang menjadi yang membuat itu minus.
Iya. Iya kan sih. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihatnya berarti ada program di situ ya untuk bagaimana membantu mental anak muda itu biar makin kuat dan masih istilahnya dari sisi yuk ada niatan juga. Kalau misalnya mentalnya bagus kayaknya punya niatan bagus untuk juga ikut kegiatan yang lain gitu ya. So, dengan kamu tidak membuat salah pun itu sudah membantu teman berdua tanpa harus merusak bangsa kita dengan nama-nama istilahnya ya anak generasi muda terlalu banyak seks bebas lah atau mungkin juga narkoba lah, itu menjadi ciri kita bakal anjok ke depan gitu ya. Tidak berbuat pun itu udah nol aja, itu udah bagus banget kayaknya di dunia gitu ya. Apalagi berkembang. Berkembang, bertumbuh. apalagi plus ya. Iya, Benar, apalagi benar, plus. benar. Jadi perlu banget sih kegiatan. Jadi kegiatan positifnya yang perlu kita tingkatin di sini ya. Ada nggak sih dari Remaja Budi Pekerti ini membuat satu kegiatan istilahnya untuk anak muda yang lebih luas, istilahnya membuka secara umum untuk istilahnya mereka positif kegiatan yang bisa membuat mereka itu lebih dekat lagi sama negara atau mungkin juga tentang kebangsaan gitu. Ada nggak kegiatannya? Kalau kegiatan karena kebetulan ini PRB masih merintis, memang kebetulan kompetisinya memang masih merintis untuk saat ini, itu sebenarnya masih belum ada namun kegiatan-kegiatan yang terjun bebas karena mengingat ini masih inisiasi. Nah, tapi kalau ditanya mungkin apa yang bisa dilakukan oleh Remaja Berbudi Pekerti ini itu banyak sekali, karena dari sini pun kita sudah mendapatkan label atau cap. Oh, berarti ini Remaja Budi Pekerti. Sehingga apa? Sehingga dari tutur kata, moral, etika dan sebagainya itu kita sudah tertata. Nah, justru pertanyaannya hal apa yang bisa dilakukan oleh Remaja Berbudi Pekerti ini? Artinya dengan apa? Dengan memanfaatkan media sosial. Media sosialnya seperti apa? Di sini seperti nyambung yang tadi disampaikan oleh Nami, ketika kita mampu memengaruhi orang di media sosial, itu akan membangun jejaring-jejaring untuk memengaruhi. Misalkan, sekarang kita sudah dikenal sebagai Remaja Berbudi Pekerti, seperti itu. Otomatis apa kita bisa dilakukan? Ya dengan cara membranding di Instagram, membranding diri di Instagram. Selain itu juga, selain dari diri, kita juga pasti menyebarkan konten-konten positif yang berbau tentang etika, moral, mental dan juga sebagainya. Seperti itu. Nah, justru ini menjadi jembatan bagi generasi-generasi muda, sehingga ketika kita mampu memengaruhi mereka, oh iya kenapa Kak Nami bisa ya, nah, kenapa mungkin Kak Dendra bisa ya, kenapa kita nggak bisa. Nah dari sini tuh kita bakalan sedikit demi sedikit mampu memengaruhi. Memang tidak banyak, tapi setidaknya berdampak. Itu sesederhana itu. Itu. Jadi mungkin kita bisa mampu mengajak orang di dekat-dekat kita, ayo bergabung ataupun bagaimanapun itu caranya, baik dari pembenahan etika, moral ataupun lain sebagainya, seperti itu. So, berarti apa jawaban dari topik ini, penentu atau penonton? Penentu. Generasi muda harus jadi penentu. Betul. Ya, alasan terbesarnya kenapa generasi muda harus menjadi penentu masa depan bangsa ke depan? Dari Nami sendiri. Nah, nyambung ke yang tadi, kenapa Kak? Karena kita sebagai anak muda ini, kita yang lebih tahu dunia, kita yang lebih melek di dunia yang sekarang tentang ilmu pengetahuan, teknologi. Bukannya gimana, orang tua itu pastinya sudah enggak semelek kita Kak. Kita yang lebih tahu, harusnya kita sebagai agent of perubahan, harusnya kita mampu ngebawa Indonesia yang dulunya nih udah dikenal punya etika, kedepannya bukan rusak tapi melanjutkan etika-etika baik itu. Oke. Gitu. Berarti kita yang sebagai generasi muda yang lebih melek, dan yang pastinya kita harusnya lebih bisa memberikan yang terbaik untuk masa depan bangsa. Benar. Betul banget. So, jadi penentu adalah jawabannya untuk topik hari ini teman Pro 2. Jadi jangan jadi penonton untuk generasi ke depan teman Pro 2 ya. Kamu harus bareng-bareng nih sama teman-teman dari Remaja Budi Pekerti untuk bisa menjadi generasi perubahan. Jangan sampai kamu hanya jadi penonton, yang lain udah pada jauh jadinya ya. Kalian kamu masih scroll TikTok. Aduh, parah sih. Jadi sekarang generasi muda itu bukan generasi yang seperti itu teman Pro 2, bukan generasi malas-malasan, bukan generasi Covid yang harus kamu diam di rumah. Tapi generasi kamu di mana harus keluar, berubah, dan yang pastinya ikut dalam kemajuan bangsa. So, ada kesimpulan mungkin untuk closing statement untuk topik kita hari ini, Kak? Oke, mungkin mulai dari aku ya Kak ya. Untuk teman-teman Pro 2 yang ada di sana, entah di manapun, entah di rumah dan sebagainya, intinya ingat sebagai generasi muda, kita muda itu hanya sekali gitu. Kita muda itu tidak akan terulang kembali. Dan dari aku sendiri, manfaatkan masa bunda, manfaatkan benar-benar masa-masa muda kalian, manfaatkan hal-hal yang
sekarang teman-teman ada yang teman-teman dapatkan untuk apa? Untuk nantinya bukan sebagai penonton tapi sebagai penentu. Entah nanti itu penentu bagi bangsa, entah itu penentu bagi diri sendiri. Seperti itu. Dari Kak Nami ada? Oke, dari Nami sendiri untuk anak muda, kalau misalnya memang 1000 orang tua itu bisa bermimpi, tapi hanya satu anak muda saja udah bisa mewujudkan mimpi tersebut, Kak. Bahwasanya a nation strength is built is not only by knowledge. Bahwasanya kekuatan bangsa itu bukan hanya sekedar kecerdasan, tapi karakter. Gunakanlah karakter kita, mindset kita, pikiran kita untuk menentukan kedepannya kayak gimana. Kita sebagai anak muda jangan cuma menjadi anak muda yang monoton, diem aja, tapi gimana kita manfaatkan nih, seperti yang katakan Kak Nendra, muda cuma sekali. Manfaatkan masa muda ini untuk menjadikan diri kita sendiri, untuk membangun agar diri kita sendiri itu udah berkembang gitu. Biar enggak cuman sebagai anak muda itu cuman diem, nonton, malahan merusak. Duh, jangan deh. Oke. Jangan deh. Jangan ya Dik ya. Jangan ya. Yang pasti ikutlah untuk bersama Kak Afrika dan juga Kak Nabi untuk bisa memajukan kemajuan bangsa. Minimal kamu tidak memiliki kesalahan, tidak berbuat yang Aneh-aneh aneh-aneh. lah ya. Pokoknya 0 kesalahan teman berdua, dan kamu itu justru harusnya lebih berkembang lagi dengan kegiatan apa yang kamu suka minimal, dan itu bisa berprestasi di situ. Itu adalah baru anak muda ya. Thank you Kak Nami, thank you Afrika, luar biasa banget, kita digampok lagi ini ya, dengan ternyata generasi muda itu harus lebih aktif, lebih maju lagi, dan bukan jadi penonton. Thank you so much. Thank you Terima kasih. hari ini. Yes, ya itu dia teman berdua untuk di obrolan sepada, dan thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di pagi ini ya. Tapi jangan kemana-mana, masih ada aku Sadi yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di sepada. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba.